wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada hari ini kita akan mengadakan tutor fisika dasar 2, di mana akan dibahas oleh saya sendiri, Malfa Rahmayani, bersama rekan saya, Najmi Asfia. Dan untuk pembahasan yang pertama, akan dibahas oleh Najmi Asfia kepada Najmi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Malfa. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai soal nomor 1, yaitu dari layar bisa kita ketahui bahwa dua buah muatan listrik masing-masing Q1 dan Q2 berada pada jarak R memiliki gaya tolak menolak sebesar 100 N. Jika jarak kedua muatan diperkecil menjadi sepertiga R, maka gaya tolak menolaknya menjadi. Nah, untuk di sini kita menggunakan gaya rumus dari hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K atau konstanta dikali dengan muatan 1 dikali muatan 2 per R kuadrat. R di sini yaitu jaraknya. Di sini kita bandingkan antara keadaan 1 dengan keadaan 2-nya. Di keadaan 1 diketahui bahwa F1-nya bernilai 100 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ditanya yaitu F2, ditanya gaya pada F2 dengan rumus K dikali Q1 dikali Q2 per sepertiga dari R dikuadratkan. Karena nilai K dan K, Q1 dan Q2-nya sama, maka bisa dicoret, langsung dicoret. Masukkan nilai F1-nya, hasilnya itu 100N per F2 sama dengan 1 per R kuadrat per 1 per 1 per 9 R kuadrat. Secara matematis nanti akan bisa didapatkan hasilnya yaitu F2 sama dengan 900N. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana adik-adik? Jika tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Najmi. Lydia masih nomor 1, Lydia. Jika tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Najmi. Jika ada pertanyaan silahkan ada. Bagaimana adik-adik? Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Atau kita lanjut? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Baik, Malfa. Di soal kedua yaitu diketahui dua partikel masing-masing bermuatan Q1 dan Q2 tidak diketahui besar dan jenisnya, terpisah sejauh D. Di antara kedua muatan itu pada garis hubung terdapat titik P yang berjarak 2/3 D dari Q1. Jika kuat medan listrik P sama dengan 0, maka baik di sini kita memiliki Q1 dan Q2 yang muatannya tidak diketahui besar maupun jenisnya, dipisahkan oleh jarak D. Nah, di tengah-tengahnya dari jarak Q1 terdapat muatan P. Jarak dari Q1 ke P yaitu 2/3D. Berarti jarak dari Q2 ke P sama dengan 1/3. Maaf Lydia, bisa di-scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat dari gambar yaitu bagaimana permisalan antara Q1, Q2, dan P. Di sini diketahui bahwa jika kuat medan di P sama dengan 0, kita asumsikan bahwa nilai E1 akan sama dengan E2, sehingga pengaruh dari E1 ke P akan sama dengan pengaruh dari E2 ke P. Seperti yang diketahui, rumus untuk medan magnet itu K Q per D kuadrat. Jadi kita bandingkan saja, E1 akan sama nilainya dengan E2. K
dikali Q1 per 2/3 D kuadrat sama dengan K dikali Q2 per D dikurang 2/3 D kuadrat. Secara matematis nanti akan didapatkan yaitu Q1 sama dengan 4 kali Q2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Apakah untuk soal nomor 2, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya. Atau juga bisa di room chat. Sepertinya tidak ada. lanjut scroll ke bawah lagi, Lid. Lanjut ke bawah. Terus ke soal nomor 5. Baik, untuk soal nomor 5 yaitu dua buah kapasitor mempunyai kapasitas yang berbeda disusun seri atau paralel. Yang benar dari pertanyaan berikut adalah, nah untuk di sini pada kapasitas kalor bisa disusun secara seri maupun paralel. Untuk disusun secara seri, maka nilai kapasitor penggantinya itu didapatkan dengan 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah dan seterusnya. Untuk kapasitor yang disusun paralel, maka nilai kapasitor penggantinya akan sama dengan nilai kapasitor dijumlahkan secara keseluruhan. Maka dari soal, pernyataan yang benar yaitu pernyataan E, yaitu nilai pengganti pada susunan paralel besar kapasitansi pengganti sama dengan jumlah kapasitansi masing-masing kapasitor yang telah dijumlah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana rekan-rekan sampai soal sekarang? Apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan diajukan dan bisa juga di room chat. Atau masih gampang lah ya soalnya. Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan? Saya tanya sekali lagi, adik-adik, apakah sudah paham dengan pembahasan dari Najmi? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, moderator. Bisa di-scroll ke bawah lagi. Untuk soal nomor 8. Ya. Soal nomor 8, tolong. Baik, untuk soal nomor 8 yaitu suatu kawat pengantar atau disebut dengan kawat A menghambat L mempunyai hambatan jenis rho. Sedangkan kawat lainnya misalkan dengan kawat B mempunyai panjang 2L dengan hambatan jenis
jenis rho per 2 dan luas penampangnya 2 kali dari luas penampang kawat A. Jika kedua kawat tersebut disambungkan dan dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, untuk di sini kita perlu meninjau komponen-komponen pada kawat A dan kawat B. Pada komponen kawat A, panjang kawat A dimisalkan dengan L, sedangkan hambatan jenisnya dimisalkan dengan rho, dan luas penampangnya sama dengan A. Untuk komponen kawat B, panjang kawat B yaitu sama dengan 2L, untuk hambatan jenisnya sama dengan rho per 2, dan untuk luas penampangnya 2 kali dari luas penampang kawat A. Di sini diketahui bahwa rumusnya yaitu R sama dengan rho dikali panjang per A. Karena kita memiliki dua kawat yang akan dibandingkan, maka RA per RB dimasukkan dengan rumus yang tadi. Tinggal teman-teman bisa memasukkan komponen-komponen kawat A dan kawat B yang sudah diketahui pada rumus yang sudah dituliskan tadi. Maka akan didapatkan hasil RA per RB sama dengan 2:1. Maka RA sama dengan 2 kali RB. Untuk mencari R total, maka teman-teman tinggal menambahkan RA ditambah RB. Karena nilai RA sama dengan 2RB, maka hasil akan didapatkan sama dengan 3RB. Maka dari soal didapatkan hasil bahwa hambatan total dari kedua kawat tersebut sama dengan 3 kali hambatan kawat B. Saya kembalikan kepada model. Baik, terima kasih kepada Najmi. Berapa soal lagi, Mi? 2 soal lagi, Mel. Oke. Tadi ada di room chat minta ulang nomor 5, tetapi untuk pembahasan ulang akan kami ulang pada sesi akhir nanti. Sampai sekarang masih ada pertanyaan? Apakah sudah banyak? Atau ada pertanyaan? Mana soalnya smart ada adik dan nih. Apa sudah paham semuanya atau ada pertanyaan? Boleh mikrofonnya dihidupkan. Sepertinya masih belum ada, Najmi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, Melva. Bisa terus ke bawah. Lid, tolong. Nah, ini. Stop Lydia nomor 9. Oke. Diketahui dari soal yaitu apabila ujung-ujung sebuah baterai dihubungkan dengan resistor 1 ohm, maka arus 3A akan mengalir melalui resistor. Jika resistornya diganti dengan 4 ohm, maka arus yang mengalir adalah 1A. Maka hambatan dalam baterai adalah, di sini kita perlu melihat komponen yang dimiliki oleh rangkaian, yaitu jika hambatannya diberikan 1 ohm, maka arus yang mengalir sama dengan 3 ampere. Jika hambatannya ditukar menjadi 4 ohm, maka arus yang mengalir akan menghasilkan 1 ampere. Di sini, rumus yang digunakan yaitu sama seperti hukum Ohm, yaitu F sama dengan I dikali dengan R total. R total yaitu hambatan yang dimiliki dalam rangkaian ditambah dengan hambatan dari si baterai. F sama dengan I dikali R ditambah R kecil. Karena kita membandingkan suatu keadaan, maka F1 akan sama dan nilainya dengan F2. I1 dikali R1 ditambah R sama dengan I2 dikali R2 ditambah R. Rekan-rekan tinggal memasukkan komponen-komponen yang sudah diketahui. Maka 3 ampere
dikali 1 ohm ditambah R sama dengan 1 ampere dikali 4 ohm ditambah R. Dikalikan ke dalam, 3 dikali 1 ditambah 3R sama dengan 4 dikali 1 ampere ditambah R. Maka 3R digabungkan komponen-komponennya yang memiliki variabel itu 3R dikurang R sama dengan 4/3. 2R sama dengan 1, R sama dengan setengah atau 0,5. Maka hambatan dalam yang dimiliki oleh baterai yaitu 0,5 ohm. Saya kembalikan kepada... Baik, terima kasih Najmi. Bagaimana rekan-rekan? Apa ada pertanyaan atau sudah mengerti semuanya? Silahkan dijawab. Maklum. Bagaimana rekan-rekan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Sudah paham. Oh, mantap. Baik, langsung saja Najmi untuk soal berikutnya. Baik, moderator. Lagi ke bawah, Lydia, tolong. Nomor naik lagi, Lid. Naik ke atas. Terus nomor 13. Ya. Nah, di nomor 13 itu solenoida dengan panjang B dan toroida berjari-jari A memiliki jumlah lilitan yang sama dan dilalui oleh arus yang sama besar pula. Perbandingan kuat medan magnet di pusat solenoida dan toroida yaitu di soal diketahui bahwa untuk panjang solenoida sama dengan B, sedangkan jari-jari untuk toroida sama dengan R. Arus yang mengalir pada solenoida sama dengan arus yang mengalir di toroida. Begitu pula dengan jumlah lilitannya, itu sama. Nah, di sini kita memakai rumus yaitu untuk kuat medan magnetnya, misalkan dengan B, BS untuk kuat medan magnet pada solenoida, dan BT untuk kuat medan magnet pada toroida. BS sama dengan mu0 dikali dengan arus dikali dengan jumlah lilitan per panjang untuk solenoida, sedangkan untuk toroida mu0 dikali I atau arus dikali dengan jumlah lilitan per 2πr. Karena nilai mu0 ini konstan, yaitu 4 dikali 10 minus 7 Wb per M, sedangkan nilai arus dan nilai lilitannya juga sama, maka bisa sama-sama dicoret. Maka yang tersisa yaitu 1 per B per 1 per 2πa. Secara matematis nanti bisa teman-teman dapatkan hasilnya yaitu untuk kuat medan magnet, kuat medan pada solenoida per kuat medan pada toroida sama dengan 2πa per B. Dari opsi yang didapatkan yaitu D sama dengan 2πa berbanding dengan B. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najmi. Ini soal yang terakhir ya Najmi? Iya, Nova. Ya, tadi ada pertanyaan nomor 5, Najmi bisa diulang kembali. Tapi sebelum itu, jika ada pertanyaan untuk nomor 13, dipersilahkan. Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanya. Apa ada pertanyaan untuk nomor 13? Tidak, Kak. Berarti ulang nomor 5, Mi. Ada yang bertanya nomor 5 tadi. Oke, maaf, Pak. Nah, oke, untuk nomor 5 yaitu di dua buah kapasitor mempunyai kapasitas yang berbeda, disusun seri
atau paralel. Yang benar dari pernyataan berikut itu, jadi kapasitor itu sama dengan resistor, bisa disusun seri maupun disusun paralel. Untuk kapasitas total, beberapa kapasitor yang disusun secara seri dapat dihitung dengan rumus yaitu 1/CS, C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/Cn dan selanjutnya. Sedangkan untuk kapasitor yang disusun secara paralel akan sama nilai kapasitor penggantinya dengan jumlah keseluruhan dari kapasitor yang kita miliki. Maka C paralel akan sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3 dan C seterusnya. Karena itu, dari pernyataan yang benar yaitu jumlah dari kapasitor paralel tersebut atau kapasitor penggantinya akan sama dengan jumlah kapasitor keseluruhan. Ya, pada susunan paralel, besar kapasitansi pengganti sama dengan jumlah kapasitansi masing-masing kapasitor. Hal ini bisa kita lihat dari rumus-rumus yang telah diturunkan berdasarkan hukum. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Najmi. Bagaimana Ahmad Arif? Apa sudah mengerti Ahmad Arif? Ahmad Arif, bagaimana? Baik, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ahmad Arif. Jika masih ada pertanyaan untuk soal objektif, kami persilahkan. Sepertinya tidak ada. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu soal esai, akan saya bahas sendiri. Sebelumnya, apa suara saya jelas? Jelas, Mel. Sepertinya harus off cam. Baik, untuk soal esai, soal yang pertama, di mana dua plat luas sejajar berjarak D diberi muatan berlawanan jenis yang besarnya adalah 1:2. Jika distribusi medan seperti gambar di samping, tentukanlah yang A, rapat muatan masing-masing plat, dan yang B, potensial sebagai fungsi posisi jika VD sama dengan 0. Nah, untuk pembahasan soal ini, mari kita lihat gambar. Maka solusinya adalah di mana untuk pertanyaan yang A, rapat muatan masing-masing plat, maka medan listrik pada selang X besar 0 kecil D diakibatkan oleh plat pertama, yaitu plat kiri, pada X sama dengan 0, rapat muatannya atau gamma 1, dan plat kedua, yaitu yang sebelah kanan, pada X sama dengan D, rapat muatannya yaitu gamma 2. Nah, medan listrik akibat plat pertama ini atau E1X sama dengan ada dua batas, yaitu min gamma 1/2 epsilon 0, di mana batasnya X kecil 0. Yang kedua, epsilon 1, gamma 1/2 epsilon 0, di mana X-nya besar dari 0. Untuk medan listrik akibat plat kedua, yaitu E2X, ada dua batas juga, yaitu min gamma 2/2 epsilon 0, X kecil D. Yang kedua, gamma 2/2 epsilon 0 untuk X besar D. Nah, medan listrik total adalah EX sama dengan E1X ditambah E2X sama dengan ada 3 kondisi, yaitu min gamma 1 tambah gamma 2/2 epsilon 0 untuk X kecil 0. Yang kedua, gamma 1 kurang gamma 2/2 epsilon 0 untuk X besar 0 kecil D. Dan yang ketiga, gamma 1 tambah gamma 2/2 epsilon 0 untuk X besar D. Dengan menyamakan nilai pada grafik dalam gambar, diperoleh persamaan-persamaan. Yang pertama,
min gamma 1 tambah gamma 2 per 2 epsilon sama dengan min 1 per 4 epsilon, di mana gamma 1 tambah gamma 2-nya sama dengan setengah. Itu untuk persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu gamma 1 dikurang gamma 2 per 2 epsilon sama dengan 3 per 4 epsilon, di mana gamma 1 kurang gamma 2 sama dengan 3 per 2. Dan untuk persamaan yang ketiga yaitu gamma 1 ditambah gamma 2 per 2 epsilon sama dengan 1 per 4 epsilon, di mana gamma 1 tambah gamma 2 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan persamaan 1 dan 2, maka didapatkan gamma 1-nya sama dengan 1. Yang langkah kita selanjutnya yaitu selisih persamaan 1 dan 2, maka didapatkan gamma 2-nya sama dengan min setengah. Dari solusi tersebut, maka didapatkan rapat muatan masing-masing plat, yaitu gamma 1 sama dengan 1 dan gamma 2 sama dengan min setengah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, di mana pertanyaannya adalah potensial sebagai fungsi posisi jika VD sama dengan 0. Potensial listrik diperoleh dengan mengintegralkan persamaan EX, yakni Vx dikurang Vc sama dengan min integral dari dengan batas C sampai X, EX dot dx. Untuk rentang X besar D diperoleh Vx kurang Vd sama dengan integral dengan batas D sampai X, dx per 4 epsilon, di mana Vx kurang 0, maka min X per 4 epsilon dengan batas X sama dengan D sampai X, di mana didapatkan potensial listriknya adalah Vx-nya sama dengan D dikurang X per 4 epsilon. Nah, untuk rentang yang kedua tadi yaitu X besar 0 kecil d, maka diperoleh Px kurang Pd sama dengan min integral dari dengan batas d sampai X 3dx per 4 epsilon, maka Px dikurang 0 min 3x per 4 epsilon, X sama dengan D sampai X, maka Vx-nya didapatkan 3 dalam kurung D dikurang X per 4 epsilon. Sama dengan integral dari dx per 4 epsilon dan batas 0 sampai X dengan batas X sama dengan 0 sampai X, maka didapatkan Vx sama dengan X dikurang 0 per 4 epsilon ditambah 3D per 4 epsilon sama dengan X tambah 3D per 4 epsilon. Dengan demikian, potensial listriknya ada 3 batas. Yang pertama yaitu didapatkan X tambah 3D per 4 epsilon dengan batas tadi X kecil 0. Nah, untuk yang kedua, 3 dalam kurung D kurang X per 4 epsilon dengan batas X besar 0 kecil D. Dan yang ketiga, D kurang X per 4 epsilon dengan batas X besar D. Itu saja untuk pembahasan yang pertama. Jika ada menjelaskannya. Bagaimana rekan-rekan, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Atau semuanya sudah mengerti?
Bagaimana rekan-rekan? Apa sudah mengerti? Dari kakak tutornya agak siapa nih? Bagaimana Yuda? Apa diulang? Pada bagian A, Kak, boleh diulang juga, Kak. Baik, untuk bagian A. Baik, untuk soalnya tadi, dua plat luas sejajar berjarak D diberi muatan berlawanan jenis yang besarnya adalah 1/2 jika distribusi medan seperti gambar di samping, tentukanlah yang A rapat muatan masing-masing plat dan yang B potensial sebagai fungsi posisi jika VD sama dengan 0. Nah, untuk menjawab soal A dan B ini tentunya kita harus melihat platnya terlebih dahulu. Nah, untuk plat ini di mana di sini ada posisi 0, ada 1/4 epilepsi 0 dan ada 3/4 epilepsi 0. Untuk sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya ada D, ada X, di mana di sini bisa kita lihat platnya ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, untuk pembahasan ini tentunya untuk yang A, untuk medan listrik pada untuk medan listrik total itu sendiri yaitu EX sama dengan E1X ditambah dengan E2X. Nah, kita cari terlebih dahulu E1X-nya. Medan listrik yang di plat pertama, itu yaitu di sebelah kiri pada X sama dengan 0. Maka rapat muatan gamma satunya maka didapatkan rapat muatan gamma 1. Nah, untuk medan listrik akibat plat pertama ini, E1X itu kan ada dua batas juga nih. Untuk min gamma 1/2 epilepsi 0, yaitu X-nya kecil dari 0. Dan gamma 1/2 epilepsi 0, yaitu X-nya besar dari 0. Selanjutnya, untuk medan listrik akibat plat kedua atau E2X, ada dua juga untuk nilai negatif dan untuk nilai positif. Nah, untuk nilai negatifnya min gamma 2/2 epilepsi 0, di mana X-nya itu kecil dari D. Dan gamma 2/2 epilepsi 0, X-nya itu besar dari D. Selanjutnya, kita total listriknya di mana EX sama dengan E1X ditambah dengan E2X, maka didapatkan 3 batas, yaitu yang pertama untuk min dalam kurung gamma 1 ditambah gamma 2/2 epilepsi 0, batasnya yaitu X kecil dari 0. Yang kedua, gamma 1 dikurang gamma 2/2 epilepsi 0, batasnya yaitu X besar 0 kecil dari D. Nah, untuk batas yang ketiga yaitu gamma 1 ditambah gamma 2/2 epilepsi 0 dengan batas X besar D. Dengan menyamakan nilai pada grafik dalam gambar, diperoleh persamaan. Untuk batas yang pertama tadi, min gamma 1 ditambah gamma 2/2 epilepsi 0, maka sama dengan untuk persamaan yang kedua yaitu gamma 1 dikurang gamma 2/2 epilepsi 0 sama dengan 3/4 epilepsi 0, di mana gamma 1 dikurang gamma 2 sama dengan 3/2. Itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga
Gamma 1 dikurang gamma 2 per 2 epsilon sama dengan 1/4 epsilon, maka gamma 1 ditambah gamma 2 sama dengan setengah. Nah, jumlah persamaan 1 dan 2 memberikan, kita jumlahkan persamaan 1 dan 2, itu bisalah adik-adik kan, di mana gamma 1-nya sama dengan 1. Yang kedua, selisih persamaan 1 dan setengah. Nah, itu saja untuk pembahasan yang A. Jika memang terlalu cepat, nanti adik-adik bisa dilihat soalnya, akan kami share ke grup. Pembahasannya juga kami share di grup nanti. Bagaimana? Siapa tadi yang bertanya? Bagaimana, Yuda? Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Yuda. Lanjut untuk soal yang kedua. Baik, untuk soal yang kedua, di mana soalnya, perhatikan rangkaian di samping. Anggap ampere meter ideal atau hambatan dalamnya diabaikan. Diketahui E sama dengan 5 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Yang ditanyakan adalah A, berapakah pembacaan ampere meternya? Dan yang kedua atau yang B, bila ampere meter dari sumber GGLE dipertukarkan letaknya, berapakah pembacaan ampere meter sekarang? Nah, silakan dilihat terlebih dulu gambar ampere meternya. Untuk solusinya, di sini kan ada 2 loop ya. Loop pertama dan loop kedua. Nah, untuk loop pertama itu perputarannya kita buat searah jarum jam, di mana berdasarkan hukum Kirchhoff 2, min E ditambah I1R1 ditambah I2R2 sama dengan 0. Itu untuk persamaan pertama atau loop yang pertama. Yang kedua yaitu loop kedua, di mana persamaannya I3R3 dikurang I2R2 sama dengan 0. Itu untuk persamaan yang kedua. Pada titik cabang, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Itu persamaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang A, dalam kasus ini ampere meter membaca arus I3. Nah, persamaan 1 dituliskan kembali. Di mana persamaan 1 kita tadi yaitu min E tambah I1R1 tambah I2R2 sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan E sama dengan I1R1 ditambah I2R2. Kita jumlah, kita substitusi nilai I1 tadi dari persamaan 3 yaitu I2 ditambah I3, maka E sama dengan dalam kurung I2 ditambah I3 R1 ditambah I2 R2. Nah, E sama dengan I3 R1 tambah I2 R1 ditambah R2. Maka E sama dengan I3 R1 ditambah I3 R3 per R2 dalam kurung R1 tambah R2. Sedikit modifikasi persamaan di atas diperoleh I3 yaitu arus yang terbaca oleh ampere meter, di mana I3 sama dengan E R2 per R1 ditambah R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 nilai R2 yaitu 4 ohm per, kita masukkan nilai R1 R2, R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm ditambah 2 ohm kali 6 ohm tambah 4 ohm kali 6 ohm, maka dihasilkan
5/11 ampere. Untuk solusi yang B, bila ampere meter dan sumber GGLE dipertukarkan letaknya, berapakah pembacaan ampere meter sekarang? Nah, sekarang kita tukarkan letaknya gitu. Kita lihat pada gambar, di mana pada loop 1, I1 kali R1 ditambah I2 kali R2 sama dengan 0. Pada loop kedua, min E ditambah I3 R3 dikurang I2 R2 sama dengan 0. Nah, pada titik cabangnya ada I3 sama dengan I1 ditambah I2. Dengan cara yang sama seperti pembahasan yang A, maka dari persamaan 4, 5, dan 6 diperoleh I1 yaitu E R2 per R1 kali R2 ditambah R1 kali R3 ditambah R2 kali R3. Kita masukkan nilai-nilainya, maka dihasilkan 5 volt dikali 4 ohm per 2 ohm dikali 4 ohm tambah 2 ohm dikali 6 ohm tambah 4 ohm dikali 6 ohm, maka hasilnya yaitu 5/11 ampere. Ini artinya jika loopnya kita balikkan, hasilnya akan tetap sama. Itu saja pembahasan nomor 2. Bagaimana jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah benar ini pembahasan adik-adik? Fitness 2 benar kan tentang listrik kan? Soalnya ini soal tahun 2000 berapa kami ambil. Bagaimana adik-adik? Baik, langsung saja ke soal berikutnya. Soalnya adalah, suatu susunan kawat diperlihatkan pada gambar A sama dengan 12 cm dan B sama dengan 16 cm. Arus listrik pada kawat lurus yang panjang dengan persamaan I sama dengan 6,5 T kuadrat dikurang 10 T, di mana I dalam ampere dan T dalam detik. Yang untuk soalnya, yang A, hitunglah GGL imbas dalam loop pada T sama dengan 3 second. Dan pertanyaan yang B, kemanakah arah arus induksi pada loop kawat? Nah, berarti untuk pertanyaan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari fluxnya. Silakan diamati gambar, di mana pada gambar fluxnya didapatkan P
PB sama dengan integral dari BDA sama dengan integral dengan batas B kurang A sampai A nu 0 I per 2 PR dalam kurung BDR sama dengan nu 0 IB per 2B ln dalam kurung A per B dikurang A. Dari hukum Faraday didapatkan GGL imbasnya yaitu min dPB per dPB dt sama dengan min dP ln A per B kurang A sama dengan min nu 0 B per 2Pi ln dalam kurung mohon maaf. Saya ulangi, dari hukum Faraday didapatkan GGL imbas sama dengan min dPB dt sama dengan kita masukkan nilai fluxnya tadi min ddt dari nu 0 IB per 2Pi ln A per B kurang A sama dengan min nu 0 B per 2Pi ln A per B kurang A DI dt sama dengan min nu 0 B per 2Pi ln A per B kurang A D dari kita masukkan nilai I tadi, turunan dari I tadi, maka didapatkan 13 per 2 T kuadrat dikurang 10T. Maka didapatkan sama dengan min nu 0 B dalam kurung 13T dikurang 10 per 2Pi ln A per B kurang A. Dengan A sama dengan 0,100 T sama dengan 3 sekon, besarnya GGL induksi terhadap loop bujur sangkar adalah mutlak dari GGL induksi sama dengan dalam kurung 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,16 dikali 13 kali 3 dikurang 10 per 2Pi ln 0,12 per 0,16 dikurang 0,12, maka didapatkan hasilnya sama dengan 1,02 dikali 10 min 6 volt. Untuk pertanyaan yang B, kemanakah arah arus induksi pada loop kawat? Nah, dengan rumus DI dt besar 0 pada T sama dengan 3 sekon tadi, maka dari hukum Lenz, arah GGL induksi dalam loop adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Itu saja pembahasannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan? Baik, sudah paham, Kak. Baik, lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Silahkan, ya. Baik, untuk soal berikutnya, sebuah rangkaian RLC seri memiliki R sama dengan 4 ohm, L sama dengan
tentukanlah yang A, kuat arus maksimum dan kuat arus efektif dalam rangkaian. Yang B, sudut fase arus dan tegangan serta diagram fasor. Dan pertanyaan yang C, daya rata-rata dalam rangkaian. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu membuatkan gambarnya, di mana ada rangkaian RLC seri, ada R, ada L, ada C. Nah, tadi diketahui dari soal, nilai R-nya sama dengan 4 ohm, L-nya sama dengan 6 mH, atau sama dengan 6 dikali 10 min 3 Henry, dan C-nya sama dengan 150 mikrofarad, atau 1,5 dikali 10 min 4 farad, V-nya sama dengan 300 volt sin 100 PT. Berarti itu AC, di mana 300 P sin 100 PT. Sumber tegangan AC dinyatakan dengan V sama dengan Vm sin omega T. Dari soal dengan 300 V sin 100 PT, jadi Vm-nya sama dengan 300 V dan omeganya sama dengan 100 pi. Nah, untuk pertanyaan yang A, di mana kita disuruh mencari kuat arus maksimum dan kuat arus efektif dalam rangkaian, maka kuat arus maksimum di mana itu dilambangkan dengan IM, IM itu dirumuskan dengan Vm per Z. Z itu impedansi, di mana impedansi itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Nah, XL itu sama dengan omega L, di mana omeganya tadi 100 pi, dan L-nya telah diketahui dari soal, yaitu 6 dikali 10 min 3 Henry, maka XL-nya sama dengan 1,884. Dan XC sama dengan 1 per omega C, di mana omeganya 100 pi dan C-nya 1,5 dikali 10 min 4. Maka XC sama dengan 1 per 100 pi dikali 1,5 dikali 10 min 4, maka hasilnya sama dengan 21,2. Maka didapatkan Z sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 1,884 dikurang 21,2 kuadrat, maka didapatkan 16 ditambah 373,1, maka hasil dari Z sama dengan 19,7 ohm. Nah, kuat arus maksimumnya sama dengan Vm per Z sama dengan 300 V per 19,7 ohm, maka dihasilkan IM-nya sama dengan 15,2 ampere. Dan pertanyaan A yang kedua yaitu kuat arus efektif dalam rangkaian, di mana E efektif itu sama dengan IM per akar 2. IM tadi kita dapatkan 15,2 ampere per akar 2 ampere. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, sudut fase arus dan tegangan serta ya. Nah, sudut fase arus dan tegangan di mana tan theta sama dengan XL dikurang XC per R sama dengan 1,884 dikurang 21,2 per 4 sama dengan min 4,8. Maka theta sama dengan tan min 1 min 4,8. Selanjutnya untuk diagram fasor bisa rekan-rekan lihat seperti gambar. Di mana arah vertikal ke atas itu IMXL, arah vertikal ke bawah yaitu IMXC, dan
untuk tetanya sama dengan tan min 1 min 4,8 dan pertika ke kanan yaitu IMR. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, daya rata-rata dalam rangkaian. Nah, daya rata-rata dalam rangkaian ini di mana daya itu kita lambangkan dengan P sama dengan Vm IM per 2 cos theta. Kita masukkan nilai Vm-nya 300 volt, IM kita dapatkan 15,2 ampere per 2 cos dari yaitu maaf, selanjutnya cos theta-nya yaitu bernilai 0,2 sama dengan 456 VA. Cos theta itu sama dengan R per Z. Nah, R kita tadi kan 4. Z kita dapatkan 19,7 ohm. Maka cos theta kita dapatkan 0,2. Maka daya rata-rata dalam rangkaian yaitu 456 VA atau 456 watt. Itu saja pembahasannya. Jika ada bagaimana rekan-rekan? Apa sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau dari pertanyaan objektif sampai esai sekarang masih ada yang ragu, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Yuda. Yuda, boleh on cam Yuda? Boleh kakak dengar suara Yuda? Langsung aja bertanya Yuda. Kedengaran. Ya, silakan Yuda. Bagaimana Yuda? Nah, ini IM-nya kan sudah didapatkan 15,2, lalu dimasukkan per akar 2. Apa sampai itu aja, Kak? Atau mesti dicari ke bawahnya dulu, Kak? Boleh kalau seandainya kita lanjutkan juga boleh. Kan dikali dengan akar 2 per akar 2 itu juga boleh. Yuda. Atau sampai situ juga sudah betul. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Masih ada Yuda? Ya, tidak ada, Kak. Masih ada. Sepertinya semuanya sudah paham. Atau belum paham, nanti kami soal pembahasannya di grup. Bagaimana Jum dan Lydia? Kita akhiri. Terima kasih
kepada moderator dan Najmi yang telah menyampaikan presentasinya. Ditanyakan satu kali lagi, apakah ada pertanyaan lagi rekan-rekan semua? Atau ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Jum, Ya, Pak? kita share soal pembahasannya di grup atau gimana, Jum? Boleh, boleh, Pak. Share aja. Atau hadir saja, Jum. Kita kasih soal dan bahasannya, Jum. Gimana? Suara Melva agak putus-putus. Kita kasih semuanya atau kita kasih ke orang-orang yang join di Zoom aja, Jum. Biar yang lain tuh nonton YouTube gitu. Kita kasih aja di grup yang dibuat Tufa, kita kirim aja di situ. Nanti kalau